Dan terjadi lagi, seorang taruna tingkat 1 sekolah dinas meninggal dunia akibat dibully seniornya. Kali ini terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Utara yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Taruna asal Bali bernama Putu Satria Ananta yang berusia 19 tahun itu tewas dianiaya seniornya di kamar mandi STIP pada 3 Mei 2024. Buntut dari kasus ini, Kemenhub meniadakan penerimaan mahasiswa baru STIP tahun ajaran 2024. Pimpinan sekolah Ahmad Wahid juga telah dibebas tugaskan oleh Kemenhub pada 9 Mei 2024. Pengamat pendidikan Doni Kusuma mengatakan, memang sudah seharusnya sekolah kedinasan bebenah agar kasus kekerasan taruna ini tidak terjadi lagi. Bahkan, dia menyarankan agar sekolah kedinasan dimoratorium sampai 3 tahun. Ya, karena kasus kekerasan yang berujung kematian di sekolah dinas ini sudah sering banget terjadi. Jadi, solusinya menurut saya pertama bisa dilakukan revisi total lah terhadap keseluruhan sistem pembinaan di dalam pendidikan kedinasan. Yang kedua, karena ini sudah terjadi turun-temurun, ada secara bawah sadar itu persepsi laten terhadap kekerasan sebagai bagian dari disiplin, maka saya mengusulkan sebaiknya moratorium lah selama 2-3 tahun sampai satu angkatan itu di moratorium. Jadi sampai angkatan yang baru ini lulus, baru setelah itu kita mulai memilih generasi baru sekolah kedinasan yang lebih manusiawi. Dan selama 3 tahun itu harus diperbaiki mulai dari proses pendidikannya, kurikulumnya, seleksi atau persiapan para pendidiknya, dan juga proses seleksi terhadap calon mahasiswanya. Karena proses seleksi terhadap calon mahasiswanya harus dipastikan bahwa anak-anak dengan preferensi kekerasan itu tidak diterima di situ, karena tidak akan memenuhi syarat dan akan melanggengkan profil-profil sekolah kedinasan yang memiliki persepsi terkait dengan kekerasan ini. Lekatnya image senioritas di sekolah kedinasan memang tak bisa dilepaskan. Menurut Doni, hal itu karena sistem pembinaan di asrama sekolah kedinasan yang senioritas serta disiplin ketat ala semi militer yang sudah terjadi secara turun-temurun. Nah, menurutnya, budaya ini itu harus benar-benar dihilangkan. Sejak belasan tahun silam, kematian taruna di sekolah naungan Kemenhub telah terjadi. Namun, Kemenhub dan pihak STIP seakan menutup mata adanya senioritas itu. Pimpinan STIP Ahmad Wahid masih saja mengelak bahwa tidak ada perpeloncoan di STIP. Dia mengatakan kalau kasus-kasus yang terjadi selama ini adalah masalah personal tarunanya. Ahmad Wahid akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya oleh Menhub Budi Karya langsung. Hal ini dikatakan Menhub Budi Karya saat ditemui wartawan di rumah Putu di Bali. Menhub mengatakan bahwa penonaktifan jabatan itu harus dilakukan sebagai rasa tanggung jawab dan agar budaya kekerasan di STIP bisa hilang. Nah, berarti kalau kayak gitu, Kemenhub mengakui dong adanya pembiaran budaya kekerasan di sekolah dinas. Jubir Kemenhub Adita Irawati membantah adanya pembiaran budaya kekerasan di sekolah dinasnya. Padahal ada banyak kasus kekerasan berujung kematian yang jelas-jelas terjadi di STIP seperti kasus Putu. Para pelakunya yang merupakan taruna senior STIP bahkan diciduk polisi dan masuk jeruji besi. Pada tahun 2008, taruna STIP bernama Agung meninggal dunia karena dianiaya seniornya di STIP Marunda. Agung dihukum seniornya karena dianggap melakukan kesalahan dalam latihan pedang pora menyambut Agustusan. Awalnya pihak STIP mengatakan kalau Agung meninggal karena sakit. Namun, orang tua Agung merasa kayak ada kejanggalan. Makam anaknya akhirnya dibongkar supaya jenazahnya bisa diautopsi. Ternyata bener aja, Agung meninggal dunia karena mengalami kekerasan oleh seniornya. Terus pada tahun 2014, taruna tingkat 2 STIP Dimas Dikita tewas setelah dianiaya seniornya di kamar mandi kosannya yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara. Dimas dinyatakan meninggal akibat pendarahan otak oleh benda tumpul. Polisi kemudian menangkap 7 senior Dimas. Pada 2017, taruna tingkat 1 Amirullah yang masih 18 tahun meninggal dunia akibat dipukuli senior-seniornya.
Amirullah meninggal karena mengalami pendarahan di paru-paru, jantung, dan lambung. Jadi, dia dan 5 temannya dibully para seniornya di salah satu ruangan di STIP. Gak cuma di STIP, senioritas juga terjadi di sekolah naungan Kemenhub lainnya. Pada 2019, di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan atau ATKP Makassar, seorang taruna bernama Aldama meninggal karena kekerasan fisik oleh taruna seniornya. Lalu pada 2021, seorang mahasiswa Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP tewas akibat dipukul seniornya dengan dalih pembinaan. Kalau sudah menelan korban berkali-kali gini, sebenarnya apa sih akar masalahnya? Apa benar masalahnya person to person seperti kata Direktur STIP? Persoalan mengapa kasus kekerasan di sekolah kedinasan terus terjadi, itu terjadi karena memang konsep tentang sekolah kedinasan yang didesain sejak awal itu seharusnya direvisi dan diperbaiki karena adanya perubahan tantangan zaman dan perkembangan baru terkait dengan kompetensi dan tujuan sekolah kedinasan. Jadi kalau akar persoalannya itu adalah sangat kompleks, terutama karena keseluruhan ekosistem pendidikan belum mendukung tercapainya tujuan pendidikan kedinasan. Maka harus direformasi secara total. Kalau kasus Putu ini, ia didisiplinkan seniornya karena memakai seragam olahraga di dalam kelas. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Jakarta Utara Kombes Gideon Arif. Jadi, korban dan 4 temannya didisiplinkan karena memakai baju olahraga di dalam kelas. Nah, hal tersebut dianggap salah oleh seniornya. Berdasarkan kesaksian para tersangka, Kapolres mengatakan bahwa tradisi mendisiplinkan atau menindak junior yang melakukan kesalahan itu memang biasa terjadi di taruna. Kuasa hukum korban, Tumbur Aritonang, membenarkan hal itu. Dia mengatakan bahwa korban sebelumnya juga sudah pernah ditindak oleh seniornya. Korban bahkan pernah cerita ke pacarnya. Sehari setelah kejadian, pada 4 Mei 2024, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 1 orang seniornya sebagai tersangka. Lalu pada 8 Mei, polisi menetapkan 3 tersangka lagi dalam kasus ini. Keempat tersangka dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ketiganya dijerat pasal 351 ayat 3, yaitu pasal 55 Junto 56. Walau para pelaku sudah terancam hukuman penjara 15 tahun, keluarga korban tetap mengharapkan keadilan dan pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat agar kasus kekerasan di sekolah dinas ini tidak terjadi lagi.